kapan masalah ini selesai, kapan saya bisa punya anak, kapan saya bisa punya pekerjaan, kapan saya menjadi orang kaya, kapan saya sembuh dari penyakit, dan sekian banyak. Jawaban kami di mimbar ini teman-teman sekalian, istighfar. Perbanyak istighfar. Ada seseorang yang bernama Abu Yusuf, dia menikah 10 tahun tidak punya anak. Ini kisah nyata terjadi. Kemudian dia menemui seorang syekh di musim haji, di kisah klasik dulu. Kemudian dia mengatakan pada syekh kebetulan membahas tentang masalah tentang istighfar dan taubat. Maka dia mengatakan, syekh, apa yang anda sampaikan tadi panjang lebar, ada kisah saya berhubungan dengan itu. Saya sudah 10 tahun menikah, nggak punya keturunan sama sekali. Maka saya pun akhirnya mengingat apa yang anda sampaikan tadi itu. Sebelumnya saya pernah dengar ayat itu, kemudian saya mengamalkannya. Lalu kata syekhnya, apa yang terjadi denganmu? Dia bilang, saya beristighfar dan saya mengajak istri saya, bukan cuma istighfar tapi memperbanyak istighfar. Di ranjang kami, di meja makan kami, di halaman rumah kami, di ruang tamu kami, di pasar-pasar kami. Kami istighfar aja terus. Pokoknya itu saja yang kita ucapkan, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak di masalah dunia baru kami tinggalkan istighfar itu. Lalu yang terjadi, Allah pun membuat istri saya hamil setelah 10 tahun. Dan hamil ini terjadi dengan sangat mudah sampai melahirkannya pun normal. Kata syekhnya, semoga Allah berkahi. Dia bilang, belum selesai cerita saya, syekh. Kata dia, apa kisahmu? Dia bilang, pas lagi masa nifas, saya berikan nama anak saya pertama Yusuf, anak laki-laki. Lalu saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf. Saya bilang sama istri saya, wahai Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah untuk anak yang kedua. 10 tahun kita nggak punya anak. Maka saya sama istri mengamalkan lagi. Baru selesai nifas, hamil yang kedua. Dan Allah karunia lagi anak laki-laki. Kemudian kata syekhnya, semoga Allah berkahi. Dia bilang, belum selesai, syekh. Selesai dia istri saya melahirkan anak laki-laki yang kedua dalam 2 tahun saja berturut-turut, bahkan kurang dari 2 tahun. Kemudian setelah itu saya mengatakan kepada Ummu Yusuf, ayo Ummu Yusuf, kita istighfar lagi kepada Allah untuk anak kita yang ketiga. Kemudian kata dia, Ummu Yusuf pun sama dia, Abu Yusuf, dua-duanya beristighfar. Setelah masa nifas langsung hamil dan melahirkan anak yang ketiga. Kata dia, kemudian Ummu Yusuf berkata, wahai suamiku Abu Yusuf, kita istirahat dulu sebentar dari istighfar hanya untuk minta anak. Istighfar kita lanjutkan. Tapi permohonan khusus minta anak, kita berhentikan sampai anak-anak ini besar. Maka saya pun sama Ummu Yusuf sepakat berhentikan istighfar tapi khusus untuk minta anak. Istighfar dilanjutkan untuk kegiatan yang lain. Karena dia fokus minta untuk itu. Maka setelah anak-anak ini mulai besar, lalu saya mengatakan, wahai Ummu Yusuf, kita sudah, anak-anak sudah besar tiga-tiganya, kita pengen anak laki, anak perempuan. Ayo kita beristighfar kepada Allah. Maka mereka pun beristighfar kepada Allah dan hamil, ya, untuk anak perempuan. Hamil, kemudian dia belum tahu anak perempuan atau tidak. Kata syekh, semoga Allah berkahi. Dia bilang, syekh, berita gembira. Baru saja sebelum saya hadir majelis anda ini, istri saya melahirkan, dan di musim haji ini dia hamil besar, melahirkan anak perempuan. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar? Istighfar di lift kita, istighfar di kendaraan kita, istighfar di jalan kita, istighfar di mana-mana. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Betul-betul hadiah, bonus, ya, emas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima doanya atau doa kita ini. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat pasti akan diijabah doa. Dan salah satunya adalah pada saat khatib sedang ada di atas mimbar.